Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pergi umroh bersama ayah bunda. Indahnya hari diisi doa. Ramadan akan segera tiba. Sambut dengan iman takwa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kami hormati Ketua Mahkamah Partai sekaligus Wakil Ketua MPR RI dan juga akan menjadi penceramah Tarhib Ramadan kita, Dr. Kiai Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA, yang juga membersamai kita di siang hari ini Sekretaris Majelis Syuro, Dr. Insinyur Suswono MMA, Sekjen Partai Mas Muhammad Khalid SC MSI, Mendarah Umum Bang Nur Hadi SPD MA, seluruh jajaran pengurus DPP, DSP, dan MPP yang juga hadir di hadapan kami, Bapak Ibu sekalian, para panitia Syiar Ramadan 1447 Hijriah di PPKS, dan yang menyaksikan di berbagai tempat di seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia, para pengurus DPW, pengurus DPD, pengurus DPC, DPRA, para kader, pejabat publik, dan kader kita yang ada di Indonesia dan di luar negeri, semua yang menyaksikan melalui PKS TV, dan juga masyarakat Indonesia seluruhnya yang ikut menyaksikan acara ini. Kita bersyukur menjelang Ramadan 1447 Hijriah ini, DPP membuat acara pertemuan keluarga besar kita yang ada di kantor maupun di seluruh Indonesia dan di luar negeri dengan cara hibrid dan dijadikan sebagai upah nasional pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, memberikan kita kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan adalah bulan istimewa, penuh kemuliaan, keberkahan, ampunan, rahmat, yang banyak peristiwa besar terjadi di dalamnya. Turunnya wahyu ilahi yang mengangkat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi Allah terjadi di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Surat Al-Baqarah ayat 145. Itulah mengawali keberkahan Islam rahmatan lil alamin, menjadikan beliau sebagai Rasulullah hingga akhir zaman. Peristiwa Ramadan kedua yang juga terjadi pada perjalanan sejarah beliau, kemenangan untuk pertama kalinya umat Islam pengikut baginda Muhammad pada perang Badar Kubra yang Al-Quran menyebutkannya dalam surat Anfal ayat 41. Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Pada hari Furqan, pertemuan dua pasukan. Hari pembeda hak dan batil. Hari pertemuan iman dan kekufuran. Hari kemenangan Rasulullah dan para sahabat dan kehinaan kaum kafir Quraisy. Terjadi pada tahun kedua setelah hijrah, pada 17 Ramadan, di lokasi Badar 150 km dari Madinah. Peristiwa puncak kemenangan Rasulullah menaklukkan Madinah kemudian Makkah
yaitu Fathu Makkah pada 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, yang sebagian mufassir menyebutkan tergambar dalam surat Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kemenangan di sini para mufassir banyak menyebutnya terkait dengan adalah Fathu Makkah. 3 kemenangan besar itu takluknya kota Makkah Madinah dan kemudian tuntasnya risalah baginda Muhammad dilanjutkan oleh 4 khalifah, dan kita sebagai bangsa Indonesia Islam menyebar ke sini setelah panjangnya penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, dan Allah memilihkan untuk bangsa ini muslimin terbesar sedunia menggapai kemerdekaannya pada 9 Ramadan 1364 Hijriah pada Sayyidul Ayam, Sayyidul Syuhur, hari Jumat bulan Ramadan yang bertepatan dengan 17 Agustus tahun 45. Sehingga 9 Ramadan nanti ulang tahun kita bangsa Indonesia dalam tahun Hijriah yang ke-83 tahun. Ya. Pelajaran berharga semua ini untuk memberikan kabar gembira kepada kita, kepada seluruh kaum mukminin sedunia. Ramadan adalah bulan kesuksesan pribadi, keluarga, masyarakat, organisasi, negara, bangsa, bahkan kemenangan Islam rahmatan lil alamin sedunia. Oleh karena itu, DPP PKS mengangkat syiar kegiatan utama kita di bulan Ramadan ini, yaitu bulan ibadah kita semua. Hablum minallah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kewajiban dan sunnah yang Allah ganjarkan keberkahan yang luar biasa di bulan Ramadan. Lalu kita jadikan kemudian kedua adalah bulan dakwah kita, menyebarkan Islam rahmatan lil alamin dengan berbagai fasilitas syiar yang bisa kita lakukan, termasuk media digital. Gen Z kita, anak-anak muda kita, Ramadan ini kita isi semua fasilitas platform media digital dengan dakwah Islam rahmatan lil alamin. Dan ketiga, program yang dicanangkan oleh DPP adalah kegiatan sosial, melayani, berbagi, membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya daerah-daerah sedang terkena bencana di Indonesia maupun saudara kita di luar, wabil khusus di Palestina. Oleh karena itu, tema Ramadan kita kali ini adalah Ramadan bulan kemanusiaan, berbagi, menguatkan, memulihkan. Kita mengajak juga telah menyebarkan edaran untuk seluruh struktur PKS di seluruh Indonesia, DPW, DPD, DPC, bahkan hingga DPRA, untuk menghidupkannya dengan 3 kegiatan tersebut. Dan untuk DPP pada Ramadan kali ini mengambil satu daerah khusus, daerah yang terbesar terkena bencana pada banjir yang lalu di 3 provinsi, maka pimpinan DPP akan mengunjungi Aceh Tamiang pada 14 sampai 15 Februari ini, melaksanakan kegiatan yang menjadi tradisi masyarakat Aceh megang, yaitu pembukaan sebelum Ramadan, kegiatan masyarakat sebelum Ramadan di kantor DPD Aceh Tamiang. Tradisi ini adalah menyembelih hewan, memasak, menyantap bersama keluarga, kerabat dalam rangka menyambut datangnya Ramadan. Selama bulan Ramadan, insya Allah juga DPP PKS akan membuat sumur air bersih di daerah Aceh dan Sumbar, solar panel di Aceh, membuka dapur sepanjang Ramadan di Aceh Tamiang dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, sahur dan buka puasa sepanjang Ramadan,
dan melaksanakan syiar dakwah di Masjid Seribu Pemuda Aceh Tamiang bersama anak-anak muda kita Garuda Keadilan, dan juga berbagi baju baru untuk anak-anak menggenapi 1447 Hijriah dengan juga 1447 pasang baju yang dibagikan ke daerah bencana insyaallah. Dan DPW, DPD, PKS seluruh Indonesia juga kita himbau untuk melaksanakan kegiatan yang sama, wabil khusus ketika daerahnya ada daerah bencana, untuk memfokuskan kegiatan Ramadan, menghibur saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana di seluruh Indonesia. Ada dua pengarus utamaan yang kita targetkan, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ketua Bidang Kaderisasi, bahwa kita akan ada pengarus utamaan Al-Quran dengan pengarus utamaan keluarga. Dalam konteks pengarus utamaan Al-Quran, kita ada Quran Fest, Musabaqah Hifzil Quran, tingkat DPD, DPW, dan DPP, dan puncaknya pada malam Nuzul Quran. Juga ada Yaum Ma'al Quran, serentak struktur kader seluruh Indonesia. Sehari bersama Al-Quran untuk seluruh struktur kader kita se-Indonesia. Juga bidang BPK membuat satu acara pengarus taman keluarga, yaitu kita melakukan gerakan kumpul bersama keluarga dalam bentuk gerakan iktikaf nasional bersama keluarga untuk mendekatkan, merekatkan, menghadirkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, ayah, ibu, dan anak-anak, wabil khusus yang belum nikah, kan yang sudah nikah tentu punya acaranya masing-masing bersama anak, suami, dan istrinya. Karena anak-anak kami semua sudah nikah, jadi mereka pun bisa buat acara bersama keluarganya. Ya. Dan kegiatan kita yang selalu kita lakukan adalah kegiatan takjil di seluruh kantor termasuk DPP di jalan raya kita depan ini, DPW, DPD, DPC, yaitu target kita 1 juta takjil seluruh Indonesia yang melayani para pelintas jalan yang belum sempat membawa bekalnya di angkutan-angkutan di berbagai tempat yang mereka membutuhkan. Insyaallah ini pahala kita semua, gerakan syiar kita ini menghidupkan Ramadan, memberikan berbuka puasa bagi orang yang berpuasa. Dan pada akhir Ramadan kita akan ada posko mudik lebaran. Juga ini adalah kegiatan yang telah kita lakukan bertahun-tahun untuk melayani para pemudik yang dalam kepenatannya kita berharap mereka tetap sehat sampai ke rumahnya, ke keluarganya, tidak ada musibah. Di tengah keletihan itu kita siapkan tempat istirahat, tempat berbuka, tempat makanan kecil, dan juga ada tempat-tempat kadang-kadang disiapkan. Yang letih juga ada tukang pijatnya itu. Ya. Di tempat tertentu saya lihat itu ada tukang pijatnya, Masya Allah. Ya. Hah? Oh, totok punggung, ya. Ya. Dan kita juga pada kesempatan ini berdoa untuk kebaikan, keberkahan Ramadan ini menyelimuti seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, menyeliputi seluruh muslimin sedunia. Dan kita berdoa berkahnya Ramadan ini mengokohkan tersebarnya Islam rahmatan lil alamin ke seluruh penjuru dunia. Semoga Allah menjadikan Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang terbaik dibandingkan Ramadan kita yang telah lalu. Amin, amin ya Rabbal alamin.